Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai takhrij hadis. Apa itu takhrij hadis? Takhrij secara bahasa adalah tampak atau jelas. Sedangkan takhrij secara istilah adalah upaya untuk mengetahui suatu sumber kitab utama suatu hadis, menelusuri dan menilai rangkaian silsilah para periwayat hadis, menjelaskan tingkatannya, serta mempertimbangkan apakah hadis tersebut dapat dijadikan suatu dalil. Sedangkan pengertian takhrij hadis adalah mengemukakan hadis-hadis berdasarkan sumber pengambilannya dari kitab-kitab yang di dalamnya dijelaskan metode periwayatannya dan sanad hadis-hadis tersebut dengan metode dan kualitas para rawi sekaligus hadisnya. Menurut Mahmud At-Tohan, takhrij hadis adalah sebuah usaha untuk menunjukkan letak asal-usul suatu hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang di dalamnya telah dicantumkan sanadnya secara lengkap, serta menjelaskan kualitas hadis tersebut apabila memang dibutuhkan. Selanjutnya adalah hakikat ilmu takhrij. Menurut ulama hadis, hakikat yang mendasar di dalam takhrij adalah asal hadis atau inti hadis. Walaupun ada perbedaan lafal tidak jadi masalah, selama periwayat sahabatnya sama, arti matannya sama sebagian ataupun semua. Jika redaksi sama namun ada tambahan pada salah satunya juga tidak masalah. Yang terpenting adalah substansi hadis tersebut sama. Menurut pendapat Al-Zailai, tugas seorang ahli hadis adalah meneliti asal dan pokok bahasan hadis, lalu lihat siapa mukharrijnya. Tidak masalah walaupun ada perbedaan lafal atau ziyadah maupun al-naqis. Selanjutnya adalah faedah ilmu takhrij. Ada 7 faedah di dalam ilmu takhrij. Faedah yang pertama, dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Faedah yang kedua, dapat diketahui kuat tidaknya periwayatan akan menambah kekuatan riwayat. Faedah yang ketiga, dapat ditemukan status hadis sahih li zati dan sahih li ghairi, hasan li zati dan hasan li ghairi. Faedah yang keempat, memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut makbul atau dapat diterima. Faedah yang kelima, menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Faedah yang keenam, mengungkap berbagai penelitian ulama tentang kesikohan seorang periwayat. Dan faedah yang terakhir adalah untuk mengetahui berbagai corak penilaian ulama seputar jar dan ta'dil. Selanjutnya adalah latar belakang takhrij hadis. Latar belakang yang pertama, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sang pembawa risalah, sehingga segala sesuatu itu sangat berpeluang dianggap bernilai risalah. Adanya kepastian bahwa memang betul hal tersebut berasal dari sang pembawa risalah tadi itulah yang menyebabkan hadis perlu diteliti. Latar belakang yang kedua, hadis tidak sempat dibukukan seperti Al-Quran, sehingga untuk menjamin keasliannya diperlukan cara-cara tertentu yang kemudian dikenal dengan nama takhrij. Selanjutnya latar belakang yang ketiga adalah ketika sampai pada tahap kodifikasinya, banyak hadis yang tidak sempat diteliti oleh para mudawinnya, sehingga
banyak hadis yang tidak diketahui kepastian kualitasnya. Hanya ada 2 kitab yang sempat diteliti, sedangkan yang lainnya perlu penelitian ulang. Dan latar belakang yang terakhir adalah hadis yang tidak diketahui kepastian kualitasnya itu sudah terlanjur dibaca dan dipahami oleh generasi berikutnya pada masa itu, sehingga risalah itu pun tampak tercampur dengan hadis yang tidak diketahui kepastian kualitasnya. Selanjutnya ada metode takhrij hadis. Ada 5 metode dalam takhrij hadis. Metode yang pertama, takhrij hadis melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Metode yang kedua, takhrij hadis melalui lafal pertama dalam matan hadis. Metode yang ketiga adalah takhrij hadis melalui periwayatan pertama atau sanad pada tingkat sahabat. Dan metode yang keempat, takhrij melalui tema hadis. Dan metode yang terakhir adalah takhrij melalui klasifikasi jenis hadis atau kualitas hadis. Lanjut, ada juga cara pelaksanaan takhrij. Ada 3 cara dalam melaksanakan takhrij. Cara yang pertama ada al-tawtsik, yaitu penelusuran, penukilan, dan pengutipan hadis dari Al-Mashadir Al-Asliyah, baik dari kitab Mushannaf, Musnad, Sunan, dan Sohih, ataupun kitab-kitab lainnya yang mengoreksi hadis secara lengkap. Cara pelaksanaan takhrij yang kedua ada tashih, yaitu menentukan kualitas hadis dengan menilai rawi, sanad, dan matan menurut kriteria kesohihan dengan menggunakan kaidah diroyah. Cara pelaksanaan takhrij yang ketiga ada iktibar, yaitu untuk melengkapi, pembanding, atau substitusi dari tashih dalam makna penentuan kualitas hadis atas dasar petunjuk, baik dari segi kitabnya, dari penjelasan kitab syarah, dan pembahasan kitab ilmu. Selanjutnya ada tujuan takhrij. Ada 6 tujuan takhrij hadis. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui asal-usul riwayat suatu hadis. Tujuan yang kedua untuk mengetahui jumlah sanad hadis. Tujuan yang ketiga untuk mengetahui jumlah perawi yang terlibat. Tujuan yang keempat untuk mengetahui ada tidaknya syahid atau mutabi pada sanad hadis. Tujuan yang kelima untuk mengetahui kualitas sanad suatu hadis, dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui kualitas atau pangkat dari suatu hadis. Lalu ada juga manfaat takhrij hadis. Ada 6 manfaat juga di dalam takhrij hadis. Manfaat yang pertama adalah untuk mengetahui sumber-sumber hadis dan ulama yang meriwayatkannya. Manfaat yang kedua untuk memperjelas keadaan sanad suatu hadis. Manfaat yang ketiga untuk memperjelas hukum suatu hadis dengan banyaknya periwayatan yang diperoleh. Manfaat yang keempat untuk memperjelas identitas perawi yang disamarkan identitasnya melalui perbandingan dari beberapa. Manfaat yang kelima untuk menghilangkan pencampuran periwayatan. Dan manfaat yang terakhir adalah untuk membedakan hadis yang diriwayatkan secara lafdi dan maknawi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.